Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan ke-8, yakni tentang pembagian harfu. Yang pertama, harfu yang hanya digandengkan dengan isim. Yang kedua, harfu yang digandengkan dengan fi'il. Yang ketiga, harfu yang bisa digandengkan dengan isim atau fi'il. Kemarin kita bahas harfu yang bergandengan dengan isim saja. Apa kemarin? Harfu jar, fungsinya membuat isim setelahnya itu berbaris bawah, terserah satu atau dua. Sekarang harfu yang khusus untuk isim berikutnya, harfu istisna. Tugasnya membuat isim yang terletak di sebelahnya itu menjadi baris atas, terserah satu atau dua. Dua ketika tidak diawali alif lam, satu ketika dia ada di alif lam. Nih misal harfu istisna itu illa masjidan, bukan masjidin, dia bukan harfu jar, bukan masjidun, bukan, tapi masjidan. Ada pakai alif lam, ini pakai alif lam, jadi illal masjidah, satu saja, bukan illal masjidi ya, itu bukan harfu jar yang ini. Nah ini harfu istisna yang sering dijumpai illa, kecuali satu aja ya. Kalau harfu jar kemarin banyak. Nah sekarang harfu istisnanya satu saja, illa, tugasnya baris atas. Nah tapi ini ada sedikit catatan dalam penulisan. Ketika baris di atas tanwin dua, kan baris di atas tuh ada yang satu ada yang dua kan, yang dua itu tanwin kan. Jadi baris atas yang tanwin harus ditambah alif setelahnya. Ini misal adzaban, ini baris dua di atas kan, barisnya harus dua. Adzabun kan dua tuh, tapi dia tidak baris di atas, dia harus baris di atas dua, itu penulisannya harus ditambah alif setelahnya. Ini bisa diperhatikan, masjidan kasih alif setelahnya karena dia baris dua. Kecuali untuk hamzah dan tamar butoh, itu tidak, walaupun dua barisnya itu tidak ditambah alif. Nih barisnya dua di atas tidak ditambah alif. Nah lalu apa lagi? Harfu yang bergandengan dengan isim saja. Harfu jar sudah, barisnya di bawah ya. Kemudian harfu istisna sudah, barisnya di atas. Kemudian harfu nida. Harfu nida ini jika isim setelahnya, setelah harfu tersebut hanya satu, maka barisnya menjadi dhammah. Biasanya kan isim itu ciri-cirinya pakai tanwin kan. Sekarang hilang tanwinnya karena dia ada harfu nida. Ini misalnya ya ummu, harusnya kan ummun, hilang tanwinnya jadi ya ummu. Jika setelahnya ada dua bahkan lebih kata, misal satu, dua, ini harfu nidanya ada dua kata, maka kata isim setelahnya ini harus baris di atas satu, tidak boleh dua. Ini dihafal dan dilatihan baru ingat. Tidak ingat segera ya tidak apa-apa, namanya belajar. Dah sering belajar nanti baru ingat. Sekarang cukup mengerti saja, jadi nyambung nanti kalau ketemu di Al-Quran. Walaupun belum hafal, nanti akan hafal dengan sendirinya. Yang penting itu mengerti. Jadi harfu jar tugasnya baris bawah, harfu istisna itu illa, itu saja barisnya di atas. Kemudian harfu nida itu jika satu kata setelahnya itu dhammah saja. Kemudian jika dua, dia baris atas satu saja. Ini beberapa harfu nida yang sering dijumpai untuk memanggil orang yang dekat. Jadi harfu nida itu fungsinya kan nida, panggilan. Untuk memanggil sesuatu yang dekat itu pakai a. Kayak bahasanya satu o. Nah, ini untuk yang jauh oi, ai, kan? Ayah, ai, oi. Haya, hai. Macam itulah kira-kira. Nah ini umum, bisa dekat bisa jauh, ya, hai, wahai, oi. Jadi yang keseringan itu pakai yang ini jarang sekali. Ini bisa dilihat di buku pembahasannya halaman 25. Nah, jadi tentukanlah di sini latihan harfu istisna. Harfu istisna gunanya baris di atas. Harfunya tadi cuma illa saja ya, dan nida. Nida tuh yang ya, itu kan, wahai, hai orang-orang beriman, wahai orang beriman. Itu harfu nida. Dan dari ayat-ayat berikut beserta isim yang terletak setelahnya.
Nah, ini ada illa, berarti harfu istisna. Tengok barisnya isim setelahnya baris di atas. Kalau baris atas di dua ditambah alif setelahnya, ini nampak ya. Kalau baris atas dua ditambah alif kecuali hamzah dan ta marbuthah. Nah, ini harfu nida. Ya ayyuha, ini barisnya baku, tidak bisa dirubah-rubah. Ya ayyuha, tidak pernah ya ayyaha, ya ayyiha, tidak akan pernah. Nah, ini harfu nida ya, karena ada dua setelahnya banyak katanya, maka dia menjadi baris di atas satu. Kalau dalam Al-Quran enak, karena sudah ada barisnya kita tahu berarti ini harfu nida dua lebih. Kalau seandainya kitab guntur kan memang harus paham dulu baru bisa kasih barisnya. Oke, nah ini illa, ini ya isimnya baris di atas kan ya, karena tidak pakai alif lam harusnya dua kan baris atasnya, tapi ini ada penyebab kenapa tanwinnya dihapus. Nah, ini sekarang kita kan cuma membuktikan setelah harfu istisna itu memang dia baris di atas nih. Kemudian ya ayyuha berarti ya nih harfu nida, ayyuha nih isimnya. Nah, illa harfu istisna akan baris atas isimnya jadinya. Ini ya ayyuha ya harfu nida, ayyuha itu isimnya. Kemudian illa harfu istisna, ini baris atas kan, terbukti kan ya. Ya ayyuha ya itu harfu nida, ayyuha itu isimnya. Ini illa harfu istisna, nih isimnya baris di atas. Nampak kan ya, ketika baris di atas dua ditambahkan alif setelah penulisannya kecuali hamzah dan ta marbuthah. Ya ini harfu nida, ayyuha itu isimnya. Ini ya harfu nida, ayyuha itu isimnya. Nah, berilah baris akhir isim pada kata berikut. Kalau illa berarti baris isim setelahnya atas, terserah satu atau dua, karena tidak pakai alif lam berarti atas dua, karena dia atas dua maka tambah alif setelahnya. Ini illa berarti baris atas juga, karena dia pakai alif lam berarti baris atasnya satu. Ya berarti harfu nida kalau dia satu kata berarti dhammah, kalau dua kata berarti ini barisnya di atas. Ini satu apa dua? Dua ya, berarti barisnya di atas satu, bukan dhammah. Ya ahla jadinya. Ini harfu nida kalau dia satu kata dhammah, dia dhammah satu saja. Kalau dua kata berarti baris atas satu saja. Ini nampak dia satu berarti baris atas satu. Ya ahla, ya ahlu baris dhammah karena dia satu ya. Kalau dua baru baris atas satu. Kemudian nih ya harfu nida ya, ada dua, berarti kalau dia satu itu dhammah, kalau dua kata berarti baris atas satu, berarti ya umma. Nah ini ya, kalau dia satu kata setelahnya dhammah, kalau dua kata baris atas, karena dia satu berarti satu dia dhammah, ya ummu. Kemudian ini illa berarti harfu istisna, tugasnya baris di atas. Nah, berarti ini baris di atas karena tidak pakai alif lam, berarti dua barisnya ashaban, karena sudah tanwin dua makanya ini ada alif di sini. Ini illa berarti tugasnya baris atas juga, karena dia tidak pakai alif lam berarti ini baris dua. Ibtiwaan baris di atas dua tambah alif setelahnya kecuali hamzah, tidak perlu kita tambah alif di sini. Ya berarti harfu nida kalau dia satu kata setelahnya itu dhammah satu, kalau dua kata berarti baris atas satu, karena di sini hanya satu berarti dhammah satu. Ya kholidu. Ini illa setelahnya berarti harfu istisna baris atas, karena dia pakai alif lam baris atasnya satu. Al-ahzaba. Ya harfu nida kalau dia satu kata berarti dhammah. Ya aliyu, bukan aliyun lagi ya, ya aliyu. Ini ya harfu nida ketika dia satu kata setelahnya barisnya dhammah, kalau dua kata seperti ini berarti baris di atas satu. Nah, kasih dia baris atas satu. Ya muqallibah al-qulub, ya muqallibah. Nah, begitu.